Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Testiono, NPM 18230122, kelas PCKR 4D dari Universitas PGRI Semarang, akan menerangkan sedikit materi tentang peraturan baris berbaris. Maksud dan tujuan baris berbaris yaitu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin, sehingga dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik untuk menanamkan pilihan dengan tata cara kehidupan militer diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Di sini ada kewajiban pelatih. Yang pertama, rasa kasih sayang. Yang kedua, persiapan yang baik. Yang ketiga, mengenal tingkatan anak didik. Yang keempat, tidak sombong. Yang kelima, adil. Di sini adil yaitu menjaga keseimbangan dalam segala hal atau mempertimbangkan pujian atau teguran pada tempatnya tanpa membedakan satu dengan lainnya. Yang keenam, teliti. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, latihan. Di sini juga ada aba-aba. Aba-aba itu adalah perintah yang diberikan oleh seorang pelatih atau komandan kepada pasukan untuk dilakukan secara serentak atau berturut-turut. Bentuk aba-aba ada tiga. Yang pertama, aba-aba petunjuk, digunakan sesuai keperluan. Yang kedua, aba-aba pelaksanaan, digunakan untuk ketegasan untuk melaksanakan aba-aba. Yang ketiga, aba-aba peringatan, inti perintah yang cukup jelas. Di sini ada cara memberi aba-aba: berdiri dalam sikap siap sempurna menghadap pasukan. Yang kedua, apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku pula untuk diberi aba-aba, maka pada saat memberi aba-aba tidak menghadap pasukan. Yang ketiga, pada tahap pengulangan latihan, aba-aba ditunjukkan kepada pasukan sedang bergerak atau berjalan atau berlari. Yang kelima, pada tahap lanjutan, aba-aba pelaksanaan dapat diberikan ketepatan dengan menjatuhkan kaki yang berlawanan. Yang pelaksanaan gerakannya dilakukan dengan tambahan 2 langkah pada waktu berjalan atau 4 langkah pada waktu berlari. Semua aba-aba diucapkan dengan suara nyaring, tegas, dan bersemangat. Cara-cara aba-aba itu sendiri. Yang kedua, pemberian aba-aba petunjuk yang dirangkaikan dengan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. Yang ketiga, pemberian aba-aba peringatan wajib diberi nada pada suku kata pertama dan terakhir. Yang keempat, waktu antara aba-aba peringatan dengan aba-aba pelaksanaan diperpanjang sesuai dengan besar kecilnya pasukan atau tingkatan badan pasukan. Keluar barisan bila pasukan bersaf. Yang pertama, untuk saf depan tidak perlu balik kanan tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Yang kedua, untuk saf tengah dan belakang balik kanan, kemudian melalui belakang saf paling belakang. Selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah memanggil. Yang ketiga, untuk orang yang berada di ujung kanan atau kiri tanpa balik kanan langsung menuju ke yang memanggil. Cara menyampaikan laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang dalam barisan. Yang pertama, pelatih memanggil seorang anggota yang bernama sekian. Terus yang kedua, kemudian mengucapkan lapor dan siap menghadap. Yang ketiga, setelah mendengar perintah atau petunjuk, ia mengulangi perintah tersebut. Yang keempat, selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan oleh pemanggil, yaitu memilih gerakan jasmil. Setelah selesai melaksanakan perintah atau petunjuk, kemudian menghadap 4-6 langkah di depan pemberi perintah yang memanggil dan mengucapkan. Gerakan di tempat. Gerakan tempat sendiri yang pertama yaitu sikap sempurna, yang kedua istirahat, yang ketiga periksa kerapian,
Yang keempat, lencang kanan dan atau kiri. Yang kelima, setengah lengan lencang kanan atau kiri. Yang keenam, lencang depan. Yang ketujuh, cara berhitung. Selanjutnya gerakan berjalan. Yang pertama, maju jalan. Yang kedua, langkah biasa. Yang ketiga, langkah tegap. Yang keempat, langkah perlahan. Yang kelima, langkah ke samping. Yang keenam, melangkah ke belakang. Yang ketujuh, langkah ke depan. Yang kedelapan, langkah sewaktu lari. Yang kesembilan, langkah merdeka. Yang kesepuluh, ganti langkah. 11, jalan di tempat. 12, berhenti. Yang ke-13, perubahan arah dari berhenti berjalan. Yang ke-14, perubahan arah dari berjalan ke berjalan. Ya, di sini saya mempraktekkan gerakan PBG, berjalan dan di tempat. Siap. Dan di tempat. Lencang kanan, lencang kiri, lencang depan, setengah lencang kanan, setengah lencang kiri, hadap kanan, balik kanan, hadap serong kanan, hadap serong kiri, jalan di tempat, gerak, geser ke kanan, geser ke kiri, maju, mundur, langkah tegak maju, jalan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.